وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi ajma'in sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya juga mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Malam hari ini kita beligar musola pun biasanya sampai ke Pucu itu kesehatan ya kalau seberatan lah. Iya lah. Kenapa pada hari Minggu aja ziarah? Ya kena kosong di Puncul tanah. Pengantin adanya. Bina masih keciuman bau kembangnya lagi. Ini berdua pengantin di sini. Adabus salat, adab di dalam salat atau adab-adab menjelang salat. فإذا فرغت من طهارة الحدث الأصغر والأكبر, apabila engkau sudah selesai bersuci daripada hadas kecil atau hadas besar. Yang dimaksud hadas kecil itu adalah hadas-hadas yang bisa diangkat hanya cukup dengan berwudu. Itu hadas kecil. Disebabkan misalnya bakantut, bakami, tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan, baik suami istri atau orang lain, maka wudunya batal. Hadas-hadas kecil ini bisa diangkat cukup dengan berwudu. Adapun hadas besar ini tidak bisa diangkat kecuali dengan mandi janabah atau mandi junub. Contohnya orang yang sudah selesai melakukan hubungan suami istri, atau mimpi basah. Mimpi basah ini maksudnya mimpi itu. Lain mimpi basah yang bahkan basah sekalinya rumah celak. Lain lagi kisah itu sebelum mandi sudah mandi. Atau perempuan setelah melahirkan, atau nifas, atau perempuan yang sudah selesai haid, itu hadas besar namanya. Maka hadas-hadas besar tadi tidak bisa diangkat kecuali dengan mandi janabah. Wa min taharatil khabathi, dan daripada
apabila engkau sudah selesai daripada bersuci daripada najis yang tidak dimaafkan, fil badani, di badan, wathiyabi, di pakaian, wal makani, di tempat, wa min sitril aurati, dan apabila engkau sudah selesai menutup aurat, minas surrati, daripada pusat, ila rabbati, sampai lintuhut, fastaqbalil qiblata, maka hendaklah engkau menghadap kiblat. Di sini Al-Imam Al-Ghazali Sidin menyampaikan, ujar Sidin, hendaklah sebelum melaksanakan sholat itu kita harus cross check, kita harus perhatikan, persiapkan. Satu, harus persiapkan diri kita daripada sudah bersihkah atau belum daripada hadas kecil atau hadas besar. Yang kedua, pastikan tempat yang kita pakai sembahyang harus suci. Pakaian yang kita pakai untuk sholat harus suci. Dan yang ketiga, pastikan sebelum kita sholat itu badan kita harus bujur-bujur suci. Dan yang keempat, pastikan aurat kita sudah tertutup. Ini sebelum sholat. Satu, pastikan tempat sujud kita itu, tempat sholat kita itu harus suci. Yang mana aja tempat sholat kita itu, mana yang disentuh oleh batis, mana yang disentuh oleh tangan, mana yang disentuh oleh dahi, dan mana yang tak kena pakaian kita. Itu tempat sujud namanya. Contoh sejadah seperti sejadah kita ini sedang ditapas kinanya sudah sembahyang nisfu Syaban tadi kina hanyut pas sujud kita. Anda ulun kada parah kada bangun jaga bangun kita bisa di belakang melihat di belakang melihat jabianlah. Yang namanya tempat sujud harus dipastikan apa yang dijejak oleh batis kita, apa yang dijapai oleh tangan kita, apa yang tak kena dahi kita, apa yang tak kena lintuhut kita. Andai di sajadah ini bakas tak kena ada tahi cacak, tahi cacak 3 biji, 3 biji pas di dahi, pas di buncu, jadi buncu membuncu. Jadi Allahu Akbar. Tempat sholat kita berarti suci sudah. Cuman masalahnya ini nang kayak apa kena pas sujud. Maka pas 3 buncu angkatannya deh. Nah, jadi sujudlah kita, pas sujud kita liungakan sedikit dahi, kita liungakan sedikit tangan. Nah, kadang-kadang kalau dah, nah ini berarti tempat sujud kita suci sudah. Tapi di sejadah, kada seberataan sejadah kalau dia belukuk sujud belukuk kada kalau dah, dahi, tangan, lintuhut, betis. Yang penting apabila kita sujud, najis itu kada terkena. Misal di lantai ini, di bawah karpet ini ada yang orang bekas takamih di situ, kada dibasuh, najis kalau dah. Ayo takamih ini umur 65 tahun. Itu najisnya kelas berat itu. Kada dibasuh. Nah, siapa kita nih? Sab dari sana ke sana, hibak tinggal sebuting itu aja lagi yang kosong karena bekas kami.
ambil sajadah, ampar di atasnya. Nah, sembahyang kita di atasnya sah. Suci kada tempatnya? Suci, karena kita sujud di atas tempat yang suci. Yang najis itu yang mana? Yang di bawahnya itu ya, yang najis. Sama ulun lihat di sejadah kita di bawah itu ada bekas tai cacak. Dari situ lah. Oh, sudah ditapaskah Haji Dene? Belum. Ini masalah keamanan, masalah kebersihan Haji Dene. Nah, di bawah itu ada pas andakannya dimuntung. Ulun mokor sekilan dari ujung sejadah, aja ulun dimuntung andakannya nih. Pas ulun melipat sejadah, nah terbuka, ulun ada tai cacak nih. Nah cuman karena di atasnya ada sejadah, jadi kira apa? Hendak pian jilat ke sejadah pian yang, tapi tai cacaknya di bawah. Nah ini sudah termasuk tempat kita itu bisa dikatakan tempat yang suci. Ini yang dimaksud dengan suci tempat. Apa yang terkena tangan, apa yang terkena batis, apa yang terkena lintuhot, dan apa yang terkena dahi. Jadi biar jangan bingung. Andai ada orang yang sembahyang, kepalanya nang kaili, tangannya nang kaili, kepalanya dibunjuk. Ini kemungkinan orang yang menghindari tahi cacat tadi. Nah ini setelah suci tempat. Yang kedua, suci pakaian. Pastikan pakaian kita sebelum sholat itu pastikan suci. Nah misal kita sembahyang, baju kita ini bekas terkena kamih kekanakan atau bekas dipancing kucing. Kucing ini terkadang jamban diulahkan sudah, ia masih mencari baju, lalu dikamihinya baju kita, pastikan basuh dahulu baju tadi. Lalu yang kedua, andai di tengah-tengah kita sembahyang sekalinya gugur rudal sebiji tahi cacak, gugur di bahu. Oh itu untung kena meledak ya, gugur di bahu, najis. Lalu nangke apa caranya? Kalau kita melihat langsung simbah ketek, jangan dibiarkan lawas, langsung ketek. Itu dimaafkan. Tangan kita kan kena tai cacak, dimaafkan. Baju kita kena tai cacak, dimaafkan, asal langsung diketek tadi. Cuman amunnya ada kawan dihigat, jangan kawan yang dikorbankan. Maka kadang kena di baju, tapi kena di pipi. Jadi ini apabila najisnya tak kena di tengah-tengah sembahyang. Yang ketiga, apabila orang ini salisil baul. Salisil baul ini orang yang istinjanya kada tiis. Kalau lelakian biasanya bakamih kada tiis. Tahu babingan bisa lah itu ya. Kan bisa kan? Ini biasanya orang salisil baul ini itu yang pipanya itu sudah jabuk. Nya kada mau lagi menahani. Keran-kerannya itu terpilas sedikit, harus diurut. Nah jadi kalau babinian biasanya dihukumkan salisil baul itu kalau keputihan kada normal. Nah babinian kan ada keputihan kada, nah kada normal. Tapi ini yang masih bujang, yang tuha binanya kada juga. Ahlan bit, masuk bit. Sini bit. Nah, jadi babinian ini keputihan, biasanya keputihan ini dihukumkan sama dengan salisil baul. Belum duduk kita.
keputihan ini dihukumkan sama dengan salisil baul atau berbinian yang haidnya itu kada normal atau disebut dengan darah penyakit. Bagi orang yang salisil baul, bagi orang yang keputihan kada normal, bagi orang yang keluar darah penyakit, ini kan kadang menutup kemungkinan di tengah-tengah sembahyang itu najis itu bisa keluar. Lalakian cut keluar, babinian kada tahulun bunyinya nang kayak apa. Bisir. Ada babinian bisa balahin dari lalakian berapa. Maka keputihan salisil baul, darah yang keluar di tengah-tengah sholat itu tidak dihukumi najis dan kadang membatalkan. Itu najis tapi kadang membatalkan sembahyang asal. Ini asal yang harus diperhatikan. Asal sebelum sembahyang lalakian itu membabat tembakannya itu nah. Iya itu. Dibabat. Bisa pakai plastik gula telah. Bingung anak saman na. Nah, babat pakai plastik. Ya sesuaikan juga, jangan pakai plastik gula yang sekiloan itu kan kebanyakan lebihannya kan. Eskero kada muat. Nah jadi dibabat sebelum sembahyang, sebelum wudu dibabat dahulu. Ini gasan lelakian lah dibabat. Cuman jangan dia terlalu pisit menjaratnya. Kada kopi enak. Nah jadi dibabat atau pakai kapas, bisa pakai kapas. Kapas itu dililit, nah dijarat apa parban kan? Parban. Andai di tengah-tengah sembahyang ternyata keluar, kada batal sembahyang kita. Itu dimaafkan bagi orang yang salisil baul tadi. Lalu bagaimana dengan perempuan yang keputihannya kada normal, yang keluar darah penyakit, lain haid lain, tapi darah penyakit, babinyan lebih tahu ciri dan tandanya darah penyakit itu. Nah, darah penyakit itu darah yang keluar melebihi batas perempuan haid 15 hari paling lawas, 1 hari 1 malam paling sekumat. Nah, jadi darah yang keluar melebihi dari batas 15 hari ini itu namanya darah penyakit. Andai dihitung-hitungnya tadilah sudah lebih 15 hari keluar, ini darah penyakit sudah. Lalu nanti apa? Ya mandi aja, tapi masih keluar, mandi, haid yang sudah tuntung. Imbah pang sembahyangnya nanti apa? Kapali. Apa tadi? Pakai aplus kan? Ngalih membentuk kami. Kita pali. Pakai aplus kata kodi.
pakai apa? Halus pada softtek itu apa? Softliner. Nah, softliner itu apa? Iya, pentiliner. Nah, pentiliner itu halus sedikit, halus. Ya bujur halus lah. Nah, pasang itu sebelum berwudu, pasang itu sebelum sembahyang. Andai di tengah-tengah sembahyang darah penyakit itu keluar, andai di tengah-tengah sembahyang keputihan itu keluar, nah itu dimaafkan. Sembahyangnya tak rusakkan aja. Terus syaratnya satu lah, dibabat. Yang kedua, berwudunya. Bagi orang yang salisil baul, keluar darah penyakit, keputihan keadaan normal, berwudunya itu setelah masuk waktu sholat. Nah, berwudunya setelah masuk waktu sholat, jangan sebelum azan. Jadi misalnya ini apa salisil baul, kami kada tiis. Lalu berwudu di rumah, orang azan maghrib belum, tapi berwudu di rumah kada boleh, kada sah. Tapi berwudunya apabila imbah sudah Allahu Akbar, nah hanya berwudu. Coba. Nah ini syarat yang kedua, berwudunya setelah masuk waktu. Dan yang ketiga, wudunya tadi hanya untuk satu kali sholat wajib. Hanya kawa untuk sholat maghrib. Isyanya berwudu pulang basah. Ini lagi orang yang salisil baul, haid darah penyakit dan keputihan keadaan normal tadi. Wa min sitril aurati, dan yang harus diperhatikan yang keempat sebelum kita sholat, aurat kita sudah tertutupkah belumkah? Aurat laki-laki antara pusat dan lintuhut, cuma jangan jua mempas. Jadi datang kamu sholat, datang ke masjid pakai selawar katok, babaju kada, bakaus dalam kada, bakatok wara. Lalu inya hendak empat sembahyang sah. Ada sah apabila auratnya tadi lintuhut tertutup, pusat tertutup, sah. Cuman imbah bulik dari sembahyang, orang asing-asingnya inanya kawan kita ini aja. Sah. Nah cuman jangan jangan itulah pakai seolah orang hendak kita sembahyang, kita hendak ke mall aja neces benar, baju cap buaya, selawar cap buaya, sandal cap buaya, sabarataan cap buaya, larang-larang. Orangnya buaya juga. Tapi mbak sudah sembahyang pakai selawar kain tapung, maka bertulisan di antara lintuhutnya ini bertulisan 25 kilo. Ya, kalau kisah itulah. Malam pertama mencincing buka hasil biniannya, boleh ke rumah kuitan. Bingung kuitan nomornya. Mai kada sanggup belum nah. Kenapa ujar mamanya? Ada mai ulun kada sanggup. Apa kok bisa ujar kuitan nih? Mai 25 kilo ampun lah. 25 kilo. Makanya malam pertama pakai
selawar kain tapung. Apa tulisan? Ini tukang jahitnya juga jakanya andak kehiga kan. Tulisannya ini bandakan pas di tanah 25 kilo. Mau aja bininya kada sanggup. Kada pakai kain tapung malah semalam lah. Jadi aurat laki-laki dan aurat bebinian itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, jadi bebinian khusus memilih mukena, pilih yang jangan sampai aurat terbuka ketika bergerak. Contohnya nih, kan sampai siku kalau ada aurat di dalam sholat itu sampai siku. Jadi cari mukena yang berjarak di sini nah. Atau yang saya belum tadi tahu nah. Apa ini ada yang berkaret kita kalau dah berkaret. Jangan sampai pas mengangkat sekalinya ditiup kipas angin terbuka. Kada boleh. Nah, yang kedua pun langsung ditutup, kada langsung batal tapi langsung ditutup, langsung ditutup. Sama lelaki itu sembahyang pakai tapi bersalawar kada anak pengguna musolanya pikir sungai tadi jendela pembukaan. Jadi pas sembahyang tapi ini kiram kada sadar, cuman bingung melihat kawan kiri kanan ini tertawaan dalam hati ini apa kawan ini bineka di dengsahnya sembahyang tertawaan. Kada tahu yang ditawakan tuh ampun seorang sembahyang kira bersalawar kada. Nah jadi apabila aurat kita terbuka tapi tadi tersingkap selawar hendak misalnya setengah paha, maka wajib ditutup. Tapi amun yang kada kawal lagi ditutup ya batal. Kaulah dia mengikuti terus Allahu Akbar tangan sebelah sini pamanggih apa bisa. Nah jadi perhatikan babinian itu mukenanya harus jangan sampai terbuka. Amun yang hendak juga pakai menset kaos di dalam tuh. Jadi biar hendak sembahyang pakai baju dastar kah, hendak pakai baju abaya kah, yang penting batis. Misal pakai abaya telah batis, pakai sarung kaos batis, tangan pakai menset. Nah, jadi khusus laki-laki baju yang dipakai gasan sembahyang itu ini kan masalah tutup aurat lah yang harus kita perhatikan sebelum sembahyang. Ujar Imam Al-Ghazali, masalah menutup aurat laki-laki pastikan baju salawar yang kita pakai, gamis yang kita pakai, tapih yang kita pakai di pintangan auratnya itu jangan sampai ada lubang. Yang berokok biasanya banyak benar lubangnya, hendak ditambal banyak jahitan pada tapihnya. Jadi di mana pintangan auratnya antara pusat dan lintuhut jangan sampai ada berlubang. Nang kayak apa lubangnya itu lebih ganal daripada lubang hujung pulpen. Apabila tapihnya berlubang antara pusat dan lintuhut dan di dalamnya kada pakai selawar yang sampai ke lintuhut, maka itu sudah termasuk terbuka auratnya. Selawar
basalawar bujur becawat di dalam becawat juga tapi lingkuh singganalan napa ba ano kawan mandak asbab pada baiti takapaha kawan mandak belubang dipakainya sembahyang kada ini salawar tapi perhatikan ya munnya pina sudah berlubang itu sedang diganti sudah 50.000 nukar tapi modal hendak masuk surga pahancapnya nukar tapi koler baju perhatikan juga kan biasanya ada orang itu yang betapih atau berselawar. Nah betapih atau berselawar tapi di bawah pusat di bawah pusat kalau ulun di atas pusat nah, parut masih langsing nih nyaman ke atas pusat ya parut yang lamak-lamak tuh pinang deh duduk kesandar itu ciri-cirinya tuh nah jadi perhatikan kalau salawarnya di bawah pusat atau tapinya gulungannya itu di bawah pusat lalu inya memakai baju yang bulunya ini lebar. Ah tuh. Syekh Tony. Ini kan terbuka nih. Nah, dibukanya sampai berapa puting. Lalu inya sujud. Kayak ini sujud kalau lah andai ulun meitihinya sujud tadi ini ruku ulun itihinya ruku dari muka tembus ulun bertunduk juga lah inya bertunduk ulun itihi dari muka kelihatan parutnya di bintangan aurat tadi itu terbuka dihitung terbuka aurat jelas saja lah. Tapi kalau gamis beda. Biasanya kalau orang Arab itu bergamis ada yang kada berselawar, ada yang kada bercawat aja, pakai sempak tadilah. Lalu sujud, pas sujud ulun itihi dari belakang. Kadang miyatihin tuhutnya, kadang miyatihinunya, kadang itu kan lipatan pahanya kelihatan nih iyalah yang berjawab ya berselawar lah gitu berselawar kalau miyatihi kelihatan lipatannya ini ada batal dan itu kadang dianggap terbuka aurat karena bagian bawah yang bagian atas ini yang dianggap terbuka auratinya ada baju yang kada beguluk nang kepian dan ininya lebar sujud diitih orang dari muka kelihatan pusatnya di pintangan pusat ini batal sembahyangnya. Nah jadi masalah baju pakaian atas atau bawah itu harus diperhatikan. Nah, itu tutup tiga meter. Salawar di bawah pusat kah? Di atas pusat kah? Oh, salawar di atas pusat sampai ke dada. Apabila 4 macam ini sudah terpenuhi, maka fastaqbilil qiblata. Menghadaplah ke arah kiblat. Ainaha, menghadaplah ke bentuk ke benda kiblat itu mutlakan fil qurbi yakinan wa fil bu'di dhannan. Nah ini fil qurbi yakinan apabila posisi kita tempat kita jauh
dengan Ka'bah, maka yakinan kita harus bujur-bujur pas sembahyang di dalam Masjidil Haram, imbah tuntong tawaf tahallul, lalu ini sembahyang di Masjidil Haram. Itu kan parab dengan Ka'bah, kiblat, dengan Baitullah tadi. Nah, maka orang yang posisinya parab jangan sampai tersalah, jangan sampai miring, harus pas. Yang sembahyang di luar, adapun bagi orang yang sembahyang di luar Masjidil Haram, di belakang hotel misalnya, atau di dalam hotel, tapi hotelnya 2 pal. Nah, orang yang sholatnya di luar dari Masjidil Haram wajib menghadap ke masjidnya, walaupun kada pas ke Ka'bahnya itu. Yang penting terkena pintangan masjid. Orang yang tinggal di luar kota Mekah, maka wajib terkena kota Mekahnya. Misal kita di Banjarmasin sembahyang, kiblatnya ini misalnya di negara. Ayo pian, kaulah mempasakan di negara situ ada rumah haji utuh, kita harus menghadap rumah haji utuh. Nah, bagi orang yang berdiam di Banjarmasin, yang penting negara itu di mana andakannya. Oh, di sana. Yang penting kita hadap di sana, kena buncunya kah, kena tengahnya kah, kena pinggirnya kah, kada jadi masalah. Nah, wa fil bu'dil ghanan, bagi orang yang berdiam jauh daripada kiblat, jauh daripada Ka'bah, maka dhannan, cukup hanya kira-kiranya ini 70% lebih, itu zon namanya. Kita kada wajib mempas. Makanya bahkan di dalam mazhab, kalau di dalam mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, di dalam mazhab Imam Abu Hanifah ini kiblat itu mencakup 3 arah. Ulun contohkan supaya kita jangan tersalah. Kita berdiam di mana nih? Sungai Dingah, anggaplah Sungai Dingah. Kita ambil contohnya Mushola Bani Isa. Kiblatnya ke sana. Jarak antara Mushola Bani Isa ke Baitullah, ada yang sudah mengukur lah. Soalnya jadi nih, coba nukar tali sipak kena bantang, ukur, ada percaya ukur serangan. Nah, jadi antara Bani Isa sampai ke Ka'bah sana itu sekitar 8.000 kilometer. 8.000 kilometer. Percaya kada? Kada percaya? Nah, ukur serongan. 8.000 kilometer, kita ini jarak jauh. Maka kita menghadap kiblat ini cukup dengan zon, kemungkinan besar ampah di sana pang, kemungkinan besar ampah ke situ pang. Imbah dibuka kompas pas ke situ, miring-miring sedikit kada jadi masalah. Miring sedikit ke sini misalnya kada jadi masalah. Miring sedikit ke sini kada jadi masalah. Pas muka ke muka bagus, karena kita zon, namanya zon itu kemungkinan besar 75% bujur. Amun yang kita mempasakan kiblat itu harus ke sana, mereng sedikit ke dasar. Nah, kenapa kita orang Sungai Dingah ini dah? Saban kali hendak sembahyang paksa baulur tali sampai ke Ka'bah sana. Mempas mengacang tadi. Jadi Pak Kuipin di atas Ka'bah tuh Pak Kuipin, nah dia lihat benang tarik sampai ke sini.
Nah, maka bagi kita yang jauh zonik cukup menghadap ke sana. Kita miring sedikit kali jadi masalah, ke kanan ke kiri kali jadi masalah. Bahkan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah kita tak ke sini kah? Handap tak ke sini kah? Selama masih dalam bentuk segitiga itu masih boleh. Jadi kan usah buat kita masalah kiblat sembahyang di rumah, kiblatnya kemana aja? Rasanya ke situ panjang. Kenapa di tuan rumah menjawab rasanya? Kada tahu ada juga. Tuan rumahnya kada bisa sembahyang. Kalau jawabannya pindah rasanya tadi. Yang penting dalam mazhab Imam Abu Hanifah ini kan lebih memudahkan bagi kita. Yang penting kita masih jangan sampai terbalik. Kiblatnya ke sana. Sana ke Israel. Itu boleh. Jadi tak usah kita ke sana. Ampar saja dah sudah. Jangan dosa juga. Saban kali hendak sembahyang buang buka kompas dahulu. Saban kali hendak sembahyang baukur dahulu. Dosa. Kalau miring-miring sedikit kita tadi jadi masalah. Yang masalah itu ya orang kada tahu di ilmunya tadi. Lalu dianggapnya masalah. Makin bayangkan amunnya kita ini sembahyang harus pas benar di kiblat tadilah. Masjid di pinggir sungai, rumah di pinggir sungai, langgar di pinggir sungai. Setiap tahun itu pasti ada pergeseran tanah. Apalagi di pinggir sungai ini gelombang itu tanah itu pasti bergeser. Nah, bayangkan kalau dalam 3 tahun tanah itu bergeser 5 derajat dia bergeser kayak ini. Nah, dan kita sembahyang harus pas ke kiblat itu. Saban setiap 3 tahun sekali kita renovasi masjid. Masjidnya tergeser arah kiblatnya. 3 tahun sekali renovasi masjid, 3 tahun sekali renovasi masjid. Di mana duitnya? Nah, maka di sini ulama kita memberikan kemudahan bagi orang yang jauh, cukup ampah ke sana. Terkena atau kada terkena, kada jadi masalah selama kada keluar dari segitiga tadi. Ada juga di mana ulun pernah menamuni di Batuntung pas bulan puasa tahun semalam di salah satu masjid di Banjarmasin Selatan. Itu daerah Pakauman apa di situ. Jadi kenapa ulun miring paimaman kita nih, paimamannya bujur aja, sajadahnya termiring sedikit. Termiring. Jarang semalam ada bekas si Ano datang ke sini, misi di sini. Sebelum sembahyang dianggapnya kompas. Sekalinya miring sedikit, ya sampai saat ini lah, sampai hari ini jadinya sejadahnya tak sini aja. Nah ini kan makanya perlunya belajar itulah, perlunya belajar. Kalau sedikit 5 derajat, 6 derajat, 7 derajat ada jadi masalah. Yang penting jangan sampai ke Israel tadi. Kalau masih ampah ke Saudi Arabia sah-sah aja. Jelas saja gagal. Jelas saja lah. Oleh kada jelas, surong kitabnya lah, baca surongan. Mau empati matahari pian kada uyuh lah. Boleh, karena itu masih
ke arah timur. Nah, mereng sedikit kan ke arah timur, masih dianggap ke arah timur. Bahkan Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, apabila kita kada tahu arah kiblat, matahari kada kelihatan, tempat kita itu berhibak lawan pohon sampai matahari kada kelihatan, atau saking kadapnya hari itu mataharinya kada ketahuan, atau orang ini terjebak di dalam rumah, jendela terkunci dari luar, lawang terkunci, matahari kada kelihatan. Lalu sembahyanglah inya sembahyang zuhur 4 arah mata angin. Nangkai alpatar lah. 4 arah mata angin, timur, utara, barat ke selatan. Apa sambungannya ini? Bison hafalnya. Kamu taib kan? Timur, rakaat pertama ke timur, rakaat kedua ke barat, keempat penjuru ini ya sembahyang sah sembahyangnya. Saking masalah kiblat ini jangan terlalu dipermasalahkan benar. Penting kita menghadap ke sana sudah ya. Ujar kai bahari ke sana pang ya. Nah ya sudah ampah ke sana. Ternyata pas salah, tahu salah nih. Ya, salahkan kainnya. Kadang mau salah kami kada apa-apa. Diulang sembahyangnya 20 tahun. Ada tadi. Fastaqbilil kiblata, maka menghadaplah ke arah kiblat. Qaiman, dalam keadaan berdiri, muzawijan baina qadamaika, dalam posisi kaki sejajar, jangan ada yang maju, jangan ada yang mundur. Bihaitsu la tadummuha, dan jangan sampai ranggang, jangan rapat, jangan. Nah ini jarak batis manggah jauh berdiri. Qaiman, pastikan kita sembahyangnya berdiri, karena berdiri itu adalah rukun. Berdiri satu, batis, jangan ada yang maju, jangan ada yang mundur. Pastikan dahulu, makanya ujar Nabi, sawu sufufakum, ratakan saf. Bahkan dalam riwayat itu kan pernah dibawa Nabi tongkat, batis ini di garis. Jangan maju, kayaknya sembahyang. Allah, barang lihat jelas, batis kanan ngomong Allahu Akbar. Ya, mungkin lah lupa ampunya hendak berbaik sangka nyano kalau bina orang berbagi sembako bakajut. Nah jadi udah sudah terpasang. Allahu Akbar. Kalau boleh, ya sah aja, tapi kada sesuai adab. Nah yang kedua, jangan terlalu ranggang sembahyang. Jangan rusaknya keranggangan. Jadi amunnya ranggang, ada kosong di higa, bisa dimasuki setan. Kan kita. Lalu pabirangkang lahnya sembahyang supaya setan kada kau lewat higa ini. Bujurinya kada kau lewat higa, berserusuk. Keranggangan berserusuk lewat bawah. Nah, jangan ranggang dan jangan juga rapat. Nah, jangan juga rapat. Lalu jaraknya seapa antara batis kanan dan batis kiri? Jaraknya shibran, sejengkal.
Jadi nita. Sekilan tuh berapa senti? 20-an lah. 20 senti. 20 sentian. Nah, sekitar 20 senti. Nah ini. Cuma kada perlu juga yang hendak sembahyang bisa asing-asingnya mokor menggila-gila terus perkiraan aja, jangan terlalu rendah, jangan terlalu rapat. Dan jangan lurus, buka sedikit. Nah, ini. Jangan lurus ini rata. Nah, tapi buka sedikit. Wastawi qa'iman waqra' qul a'udzu birabbin nas tahassunan biha minasyaitonir rajim. Dan sebelum salat, sebelum mengangkat takbir, bacalah qul a'udzu birabbin nas. Makanya kita jangan heran amunnya ada imam yang sebelum sembahyang mengangkat takbir inya membaca qul a'udzu birabbin nas, karena memang ini ambilannya ada di sini. Tapi membacanya sampai tuntung. Ya qul a'udzu birabbin nas. Allahu Akbar, asal ada qul a'udzu birabbin nas saja tapi kada tuntung. Nah, baca sampai tuntung. Nah, di dalam riwayat lain, dalam kitab lain itu ada menyebutkan baca Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyah. Jadi yang hafalnya apa? Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Itu baca sebelum mengangkat takbir. Nah, tujuannya apa? Supaya terlindung daripada was-was syaitan di dalam sembahyang. Nah, karena syaitan ini biasanya mengganggu kita sembahyang. Bujur tangannya sami Allahu liman hamidah, hatinya memikirkan Rahmatin. Apa itu? Iya. Yang ulun tahu lah, yang ulun tahu kita membaca Rabbi firli, ya kan? Itu di saat tuntung membaca Fatihah. Imam misalnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Rabbi firli, amin. Itu memang ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, Rabbi firli. Cuma amunnya sebelum ulun dua macam tadi aja yang tahu. Qul a'udzu birabbin nas, qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Kalau yang mana itu? Oh, doa di sujud terakhir. Doa di sujud terakhir, ujar Nabi, aqrabu ma yakunu bihil abdu min rabbih, keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu di saat sujud, terkhusus di sujud terakhir. Maka fa'akfiru fihi doa, perbanyak di sujud itu membaca doa. Jadi membaca mulai. Jadi membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ihdinas siratal mustaqim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni makhraja sidqi wa najjini apalagi rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca aja sebanyak-banyaknya, asal jangan jadi imam.
Jadi imam biar banyak pada orang tersujud hilang jamaah. Jadi amunnya sembahyang serangan tadilah, amunnya kita jadi imam ya cukup subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, ihdinas siratal mustaqim, rabbana atina fid dunya hasanah. Sudah, karena memang itu perintah dari Nabi, perbanyak doa. Karena keadaan itu adalah keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Yang membawa banyu silahkan buka. Kita baca Fatihah 3 kali, Qul huwallahu 3 kali, tutup dengan shalawat. Mudah-mudahan hajat kita kabul seberataan, urusan kita dimudahkan seberataan, hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita seberataan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.